Kursi roda berderit di atas semen saat aku mendorongnya ke pintu depan rumah anakku. Harga diriku hancur dengan setiap dorongan yang putus asa. Arman menatapku yang duduk di sana dengan koper lusuhku dan mengucapkan kata-kata yang menghancurkan sisa hatiku. Ibu, ibu tidak bisa tinggal di sini. Kantara Budari, Astara Budari, Araganarala. Namun, keesokan paginya, aku menemukan kartu nama lama mendiang suamiku, Joko, terselip di laci. Dan tiba-tiba segalanya berubah ketika manajer bank hampir menjatuhkan kursinya karena terburu-buru menolongku. 8 bulan yang lalu, kupikir masalah terbesarku adalah belajar hidup dari tunjangan hari tua setelah Joko meninggal. Lucu bagaimana hidup punya cara untuk menertawakan anggapanmu. Kecelakaan itu terjadi pada hari Selasa. Bukankah selalu hari Selasa ketika duniamu runtuh? Aku sedang dalam perjalanan pulang dari warung sayur. Kedua lenganku penuh dengan kantong belanja karena aku terlalu bangga untuk menggunakan gerobak seperti ibu-ibu tua lainnya. Hujan sudah mulai turun, dan trotoar di kota kecil di Jawa ini menjadi licin seperti es jika basah. Sesaat aku sedang berjalan, memikirkan bagaimana aku akan menghemat anggaran minggu ini untuk memasukkan kue kesukaan Joko untuk acara peringatan keluarga mendiang suamiku. Sesaat berikutnya, aku sudah terbaring di tanah, pinggul kananku menjerit kesakitan. Dan belanjaanku berserakan di tempat parkir seperti bunga di pemakaman yang tak seorang pun ingin hadiri. Petugas medis, seorang pemuda yang cukup muda untuk menjadi cucuku, terus berkata, "Nyonya, coba tetap tenang." Sementara aku terbaring di sana menghitung berapa biaya ambulans. 3 kali operasi dan 4 bulan rehabilitasi kemudian, inilah aku, Siti, 68 tahun, mantan petugas pembukuan, yang sekarang menjadi pengguna kursi roda. Para dokter mengatakan aku mungkin bisa berjalan lagi dengan terapi fisik yang cukup, tetapi terapi fisik membutuhkan uang yang tidak kumiliki. Asuransi jiwa Joko bahkan nyaris tidak cukup untuk biaya pemakamannya, dan tunjangan hari tua tidak benar-benar mendanai keajaiban. Rumah yang kami beli 30 tahun yang lalu ketika Arman masih di sekolah menengah atas menjadi penjara bagiku. Semuanya ada di lantai atas. Kamar tidur, kamar mandi, kantor Joko tempat dia menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakan proyek yang tidak pernah benar-benar kupahami. Aku sudah tidur di sofa ruang tamu selama berbulan-bulan, menggunakan pispot seperti orang sakit, dan mandi ketika tetanggaku, Ibu Ratna, bisa membantuku masuk ke kamar mandinya yang dapat diakses. Anakku, Arman, hanya mengunjungiku tepat 2 kali sejak kecelakaan itu. Pertama kali, 3 hari setelah aku pulang dari rumah sakit, dia menghabiskan 20 menit menjelaskan betapa sibuknya dia dengan pekerjaan dan anak-anak. Kedua kalinya, bulan lalu, dia membawa Ayu, istrinya, yang menghabiskan seluruh kunjungan dengan mengecek teleponnya dan membuat komentar tentang betapa menyedihkannya segala sesuatu terlihat. Akhirnya, kemarin aku menelan harga diriku dan meneleponnya. "Arman, ibu butuh bantuan," kataku, membenci bagaimana kata-kata itu terdengar. "Ibu tidak bisa mengurus diri sendiri lagi di sini." "Alamkur, Anyer Lasia Salu, kanan Kandamara." "Bantuan seperti apa, Bu?" Suaranya memiliki nada hati-hati yang digunakan orang ketika mereka sudah merencanakan untuk melarikan diri. "Ibu butuh tempat tinggal, hanya sementara, sampai ibu bisa memikirkan segalanya." Keheningan membentang begitu lama sehingga kupikir panggilan itu terputus. Lalu, "Baiklah Bu. Aku akan bicara dengan Ayu. Biar aku telepon balik." Itu terjadi 18 jam yang lalu. Tidak ada telepon kembali. Jadi, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir akan kulakukan. Aku mengemasi koper kecilku, memanggil taksi, dan muncul di pintu mereka tanpa pemberitahuan. Jika anakku sendiri tidak mau membantu ibunya yang cacat, mungkin melihatku bertatap muka akan mengingatkannya bahwa keluarga itu berarti sesuatu, atau begitulah harapanku. Sekarang, duduk di halaman rumah mereka, aku mengerti bahwa harapan hanyalah kata lain untuk delusi. Rumah mereka adalah monumen pinggiran kota yang luas untuk sebuah kesuksesan. Garasi untuk 3 mobil, halaman yang terawat, tipe tempat yang berteriak, "Kami sudah berhasil." Kursi rodaku terasa seperti gerobak di tempat parkir mobil mewah. Aku menekan bel pintu dan menunggu, mendengarkan suara kehidupan keluarga yang menyaring melalui dinding. Suara anak-anak, Ayu memanggil tentang makan malam,
Televisi memutar acara memasak, kehidupan normal, jenis kehidupan yang pernah kumiliki. Arman membuka pintu, mengenakan seragam akhir pekannya, celana bahan dan kemeja polo yang harganya mungkin lebih mahal daripada anggaran makan bulananku. Ekspresinya ketika dia melihatku duduk di sana adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Bukan terkejut, bukan khawatir, tetapi jengkel. Kejengkelan murni, tak salah lagi. Seolah aku adalah seorang penjual yang mengganggu sore minggunya. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Ibu datang untuk melihat keluargaku, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang, dan meminta bantuan. Tetapi dari wajahnya aku sudah tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan besar. Ibu tidak bisa tiba-tiba muncul di sini seperti ini, kata Arman, melirik dengan gugup ke belakang bahunya. Di belakangnya, aku bisa melihat Ayu melayang di lorong, tangannya bersedekap dan mulutnya membentuk garis tipis ketidaksetujuan. Cucu-cucuku, anak-anakku, mengintip dari balik sudut dengan mata ingin tahu sebelum dengan cepat diusir. Ibu meneleponmu kemarin, kataku, mencoba menahan keputusasaan dari suaraku. Ibu meninggalkan pesan menjelaskan situasinya. Ya, dan aku bilang aku akan menelepon ibu kembali. Arman melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya, seolah kehadiranku mungkin akan mencemari rumahnya yang sempurna. Bukan begini cara kita menangani urusan keluarga, Bu. Urusan keluarga. Seolah membantu ibumu yang cacat adalah semacam negosiasi perusahaan yang memerlukan penjadwalan tingkat lanjut dan persetujuan dewan. Ibu tidak bisa tinggal di rumah ibu lagi, Arman. Semuanya di lantai atas, dan ibu tidak bisa menaiki tangga. Ibu butuh bantuan, dan ibu akan mendapatkan bantuan, katanya. Suaranya mengambil nada merendahkan yang dia sempurnakan di sekolah bisnis. Tetapi muncul di sini tanpa pemberitahuan bukanlah jawabannya. Ayu sudah merencanakan makan malam. Anak-anak punya PR. Kami punya rutinitas. Sebuah rutinitas yang rupanya tidak mencakup ruang untuk ibunya. Ibu tidak meminta untuk mengganggu rutinitasmu. Hanya tempat tidur sampai ibu bisa mencari tahu sesuatu. Seminggu, mungkin 2. Rahang Arman mengeras. Ibu tahu bagaimana perasaan Ayu tentang perubahan mendadak pada dinamika rumah tangga kami. Perubahan mendadak. Itulah aku sekarang. Perubahan mendadak pada dinamika rumah tangga mereka. Bukan ibunya, yang telah membesarkannya, bekerja 2 pekerjaan untuk menyekolahkannya sampai kuliah, dan merayakan setiap prestasinya seolah itu adalah hari libur nasional. Hanya gangguan yang tidak nyaman pada jadwal pinggiran kota mereka yang sempurna. Ibu membantumu membeli rumah ini, kataku pelan. Kata-kata itu keluar sebelum aku bisa menghentikannya, dan aku segera menyesali nada putus asa dalam suaraku. Itu berbeda, katanya cepat. Itu pinjaman, dan kami sudah membayarnya kembali. Anu menaruh karonolibun, angka saja. 25 juta rupiah yang kami berikan kepada mereka untuk uang muka. Joko telah mencairkan dana pensiunnya lebih awal, membayar denda karena Arman membutuhkan bantuan untuk memulai. Mereka telah membayar kembali tepat 3 juta rupiah sebelum pembayaran berhenti, dan subjek itu menjadi terlalu canggung untuk disebutkan. Tentu saja, kataku, karena apalagi yang bisa kukatakan. Berdiri di sana, atau duduk di sana dalam kasusku, berdebat tentang uang tidak akan mengubah apapun. Pintu depan terbuka, dan Ayu muncul. Rambutnya yang di-highlight sempurna dan pakaian minggu terbaiknya, membuatku sangat menyadari penampilanku sendiri. Celana olahraga, blus lama, dan energi putus asa yang mengikuti orang-orang yang kehabisan pilihan. Siti, katanya dengan senyum yang begitu palsu hingga bisa dibeli di toko kelontong. Sungguh kejutan. Halo, Ayu. Arman memberitahu saya bahwa Anda mengalami beberapa tantangan dengan situasi tempat tinggal Anda. Tantangan. Seolah menjadi cacat dan bangkrut hanyalah ketidaknyamanan kecil. Seperti keran bocor atau tetangga yang berisik. Saya berharap bisa tinggal di sini selama beberapa hari sementara saya membereskan masalah. Senyum Ayu tidak pernah goyah. Tetapi sesuatu yang dingin berkelebat di matanya. Oh, sayang. Saya berharap kami bisa membantu. Tetapi Anda tahu bagaimana dengan jadwal anak-anak. Latihan sepak bola, les piano, kewajiban keluarga. Kami bahkan nyaris tidak punya waktu untuk bernapas. Marma tabu mindan. Cala suala la kora mumaru,
Kewajiban keluarga. Aku bertanya-tanya apakah dia menyadari ironinya. Selain itu, lanjutnya, kamar tamu kami sedang direnovasi, sudah berbulan-bulan. Anda tahu bagaimana kontraktor? Aku menatap rumah mereka, semua jendela itu, semua kamar itu, dan tahu dia berbohong. Tetapi mempermasalahkannya hanya akan memperburuk keadaan. Arman bergeser dengan tidak nyaman. Bu, mungkin kami bisa membantu ibu mencari tempat. Ada beberapa fasilitas panti jompo yang bagus. Ezer and Bailu Life. Alahau, teranandarno di erenderno mariwan. Panti jompo membutuhkan biaya 15 juta rupiah sebulan, kataku datar. Aku hanya mendapatkan 2 juta rupiah dari tunjangan hari tua. Ada program, Ayu menyela dengan ramah, bantuan pemerintah. Saya yakin seseorang dalam situasi Anda memenuhi syarat untuk sesuatu. Seseorang dalam situasiku. Beban. Masalah yang harus dipecahkan oleh program orang lain dan uang orang lain. Bagaimana dengan perawat kesehatan di rumah? Arman menyarankan, jelas mencari solusi yang tidak melibatkan bantuan nyata. Seseorang yang bisa datang di siang hari. Itu juga butuh uang. Uang yang tidak kumiliki. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. 3 orang berdiri di halaman rumah yang bernilai lebih dari yang dihasilkan kebanyakan orang dalam setahun, dan tidak ada yang bisa memikirkan bagaimana membantu seorang wanita cacat yang telah membesarkan salah satu dari mereka dan membantu mendukung keuangan yang lain. Dengar, kata Arman akhirnya, biar aku bicara dengan Ayu malam ini. Mungkin kami bisa mencari jalan keluar. Tetapi matanya sudah memberitahuku jawabannya. Dan senyum Ayu telah berubah menjadi sesuatu yang seharusnya ada di museum benda-benda yang tidak pernah tulus sejak awal. Jangan khawatir tentang itu, kataku, meraih kontrol kursi rodaku. Aku akan mencari jalan keluar sendiri. Bu, jangan seperti itu. Seperti apa? Realistis? Aku mulai mundur menuruni jalan masuk. Hatiku hancur dengan setiap putaran roda. Aku mengerti, Arman. Keluarga itu rumit. Anggan sulanya kanjus anan jori. Saat aku menunggu taksiku kembali, 400.000 rupiah yang tidak mampu kubayar untuk perjalanan pulang pergi, aku mendengar pintu depan mereka tertutup dengan kelembutan yang final. Melalui jendela, aku bisa melihat mereka di dapur mereka. Ayu memberi isyarat dengan bersemangat sementara Arman mengangguk, mungkin membahas bagaimana menangani masalah Siti mereka tanpa ada yang kesal. Sopir taksi, seorang pria baik dari daerah pedesaan, membantuku dengan koperku dan tidak bertanya ketika aku memberinya alamatku. Selama perjalanan pulang, aku menatap lingkungan pinggiran kota yang penuh dengan keluarga yang sedang makan malam minggu dan bertanya-tanya kapan aku menjadi tipe orang yang orang lain tidak sabar untuk menyingkirkannya. Malam itu, berbaring di sofaku dan menatap langit-langit, aku menyadari sesuatu yang seharusnya sudah jelas sejak awal. Aku benar-benar sendirian. Keesokan paginya, aku bangun dengan kejelasan yang hanya datang dari mencapai titik terendah dengan benturan yang spektakuler. Pinggulku sakit, harga diriku hancur, dan saldo rekening tabunganku hanya 150.000 rupiah. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, kepalaku jernih. Aku mendorong kursi rodaku ke kantor lama Joko, tempat yang hampir tidak pernah kumasuki sejak pemakamannya 3 tahun lalu. Mejanya masih memegang kacamata baca, muk kopi dengan noda cincin permanen, dan tumpukan kertas yang tidak pernah tega kuatur. Joko sangat teliti tentang beberapa hal dan benar-benar kacau tentang yang lain. Sistem pengarsipannya, jika bisa disebut begitu, terdiri dari menyelipkan dokumen-dokumen penting ke laci manapun yang paling dekat. Aku mulai dengan laci atas, mengatakan pada diriku sendiri bahwa akhirnya aku akan mengatur urusannya dengan benar. Surat pemberitahuan pajak dari tahun 2019, informasi garansi untuk pemanggang roti yang kami buang 2 tahun lalu, kwitansi warung makan yang dia simpan untuk alasan yang hanya dia ketahui. Khas Joko, brilian dalam beberapa hal, putus asa dalam hal lain. Laci tengah lebih dari yang sama. Buku cek lama, kupon kedaluarsa, koleksi pena yang mungkin tidak berfungsi sejak lama. Tetapi di bagian paling belakang, terselip di balik folder tagihan medis, jari-jariku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti. Sebuah kartu nama, kertas tebal, huruf timbul, jenis yang menjerit uang dan kepentingan. Pinnacle Private Banking, manajemen kekayaan diskresioner.
Di bawahnya, nama yang tidak kukenal. Jonathan Maxwell, banker swasta senior. Aku membalik kartu itu. Dalam tulisan tangan Joko yang sempit, tertulis, akun, JAR PMB 7749 RHC, akses darurat saja, akses darurat saja. Aku menatap kata-kata itu untuk waktu yang lama. Jika menjadi cacat, bangkrut, dan nyaris tunawisma tidak memenuhi syarat sebagai keadaan darurat, aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Joko dan aku telah menabung di bank komunitas utama selama 35 tahun. Rekening cek kami, hipotek kami, rekening tabungan kecil kami, semuanya melalui Ibu Ratna, seorang wanita yang menyenangkan yang telah membantu kami dengan pinjaman mobil kami dan tahu nama kami ketika kami masuk. Pinnacle Private Banking terdengar seperti sesuatu untuk orang-orang yang memiliki jet pribadi dan rumah liburan mewah. Aku tidak pernah mendengar Joko menyebutkannya, tidak sekalipun dalam 43 tahun pernikahan. Aku membalik kartu itu lagi, mempelajari tipografi elegan dan logo timbul. Jenis akun apa yang membutuhkan akses darurat saja, dan mengapa suamiku yang praktis dan berhati-hati menyembunyikannya di laci seperti semacam rahasia. Hal yang cerdas adalah menelepon dulu, membuat janji, menjelaskan situasinya di telepon seperti orang yang masuk akal. Tetapi setelah penghinaan kemarin, masuk akal tidak ada dalam kosakataku lagi. Aku memanggil taksi. Pinnacle Private Banking menempati 3 lantai teratas dari menara pusat kota terbaru, jenis bangunan dengan lobi marmer dan penjaga keamanan yang terlihat seperti direkrut dari agen khusus. Direktori di lobi mencantumkan perusahaan manajemen kekayaan, perusahaan investasi, dan kantor hukum dengan nama-nama mewah, tempat masalah orang diselesaikan dengan tanda tangan pada kertas mahal. Lift ke lantai 32 adalah yang paling sunyi yang pernah kutumpangi. Tidak ada musik, tidak ada layar iklan, hanya kuningan yang dipoles dan aroma uang yang samar. Ketika pintu terbuka, aku mendapati diriku berada di area resepsi yang lebih mirip hotel mewah daripada bank. Perabotan kulit, karya seni asli, dan seorang resepsionis yang berhasil terlihat ramah sekaligus mengintimidasi. "Selamat pagi," katanya, dengan senyum yang menunjukkan bahwa dia dibayar sangat baik untuk bersikap menyenangkan. "Ada yang bisa saya bantu?" Aku mengangkat kartu nama itu, berharap aku terlihat lebih percaya diri daripada yang kurasakan. "Saya ingin berbicara dengan Jonathan Maxwell. Tolong. Apakah Anda punya janji?" "Tidak. Tetapi saya punya informasi akun." Aku menunjukkan padanya kartu dengan tulisan tangan Joko. Sikapnya sedikit berubah, tidak ramah, tetapi tiba-tiba lebih penuh perhatian. "Sebentar, silakan. H.An. Pregonambagturi. Jaktu namulalaici pregonambagata." Dia membuat panggilan telepon yang tenang, berbicara dengan nada terlalu rendah bagiku untuk mendengar, lalu menutup telepon dan tersenyum lagi. "Bapak Maxwell akan menemui Anda segera. Ibu Rina akan mengantar Anda." Rina muncul seolah secara ajaib. Seorang wanita berusia 40-an mengenakan setelan yang harganya mungkin lebih mahal daripada tunjangan hari tua bulananku. Dia membawaku menyusuri lorong yang dipenuhi kantor-kantor tempat orang-orang serius berpakaian mahal melakukan percakapan serius tentang apa yang kupikir adalah sejumlah besar uang. "Ibu Siti," katanya saat kami berjalan, "Bapak Maxwell sudah menunggu Anda." "Menungguku?" Aku bahkan tidak tahu tempat ini ada sampai 1 jam yang lalu. Kami berhenti di kantor sudut dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan seluruh kota. Di belakang meja kayu mahoni yang bisa berfungsi ganda sebagai kapal induk kecil, duduk seorang pria berusia 60-an dengan rambut perak dan jenis kompetensi tenang yang menunjukkan bahwa dia telah melihat segalanya dan tidak terkejut oleh apapun. "Ibu Siti," katanya, berdiri begitu cepat sehingga kursinya menggelinding ke belakang. "Nyonya, silakan duduk. Ada yang bisa saya ambilkan? Kopi? Air?" Urgensi dalam suaranya mengejutkanku. Ini bukanlah resepsi sopan tetapi jauh yang kuharapkan. Jonathan Maxwell tampak seperti pria yang telah menunggu saat ini dan tidak yakin apakah itu benar-benar terjadi. "Saya baik-baik saja. Terima kasih." Aku memosisikan kursi rodaku di seberang mejanya dan mengeluarkan kartu nama Joko. "Saya menemukan ini di antara barang-barang suami saya. Dia meninggal 3 tahun lalu." Jonathan Maxwell mengambil kartu itu dan mempelajarinya sejenak, lalu menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. "Ibu Siti,
sebelum kita melanjutkan, saya perlu memverifikasi identitas Anda. Ini prosedur standar untuk akun yang sifatnya seperti ini. Akun yang sifatnya seperti ini. Apa sebenarnya yang Joko lakukan? Aku menyerahkan SIM dan kartu jaminan sosialku. Maxwell mempelajarinya dengan cermat, membuat salinan, lalu duduk kembali di kursinya dan menatapku dengan sesuatu yang mungkin adalah keheranan. Ibu Siti, katanya akhirnya, suaranya dikontrol dengan hati-hati. Anda perlu melihat ini. Makatari, Jandau Maribudo, Aliman Nasa, Jandau Maribudo. Jonathan Maxwell memutar layar komputernya ke arahku, dan angka-angka yang kulihat di sana sama sekali tidak masuk akal. Awalnya, kupikir ada semacam kesalahan, mungkin nol ekstra, mungkin titik desimal berada di tempat yang salah. Tetapi saat mataku fokus pada ringkasan akun, hal yang mustahil menjadi tidak dapat disangkal. Joko Hari Cahyo. Saldo saat ini, 47.362.891,42 rupiah. Itu tidak mungkin benar, bisikku. Ekspresi Maxwell lembut tetapi serius. Ibu Siti, suami Anda mengelola akun ini selama 22 tahun. Saldo itu akurat. 47 juta rupiah. Jokoku, pria yang memotong kupon dan mengendarai mobil lama sampai rusak, memiliki 47 juta rupiah di rekening bank rahasia. Kepalaku mulai berputar. Dan sejenak aku berpikir aku mungkin pingsan di kantor elegan itu. Saya tidak mengerti, kataku. Joko adalah petugas pembukuan. Dia bekerja untuk pabrik Henderson selama 30 tahun. Kami hidup dari gaji ke gaji. Menurut catatan kami, Bapak Cahyo lebih dari sekadar petugas pembukuan. Maxwell mengeluarkan folder tebal. Dia adalah konsultan keuangan utama pabrik Henderson selama 2 dekade. Tetapi yang lebih penting, dia adalah investor yang sangat berbakat. Folder itu berisi dokumen-dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pernyataan investasi, perjanjian kemitraan perusahaan, catatan transaksi yang kembali lebih dari 20 tahun. Halaman demi halaman aktivitas keuangan yang melukiskan gambaran tentang pria yang tinggal bersamaku tetapi rupanya tidak pernah benar-benar kukenal. Ini dimulai kecil, jelas Maxwell, menunjuk ke pernyataan paling awal. Suami Anda membawa investasi pertamanya kepada kami pada tahun 2001, 750 juta rupiah yang ia tabung dari pekerjaan konsultasi. Dia memiliki pendekatan yang tidak biasa terhadap pasar, sangat konservatif dalam beberapa hal, sangat berani dalam hal lain. Ana Jikomina, Kelima Kados, Adelife, Jiwi. Aku menatap dokumen bertanggal 2003, menunjukkan saldo akun Joko sebesar 3 miliar rupiah. Dia tidak pernah memberitahuku tentang pekerjaan konsultasi apapun. Menurut instruksinya, Ibu Siti, Anda tidak seharusnya tahu tentang akun ini kecuali sesuatu terjadi padanya, atau Anda menghadapi keadaan darurat yang nyata. Suara Maxwell hati-hati, penuh hormat. Dia sangat spesifik tentang itu. Keadaan darurat seperti apa? Kesulitan keuangan, krisis medis, penelantaran keluarga. Dia berhenti dengan penuh arti pada frasa terakhir itu. Bapak Cahyo sangat rinci dalam instruksinya mengenai keadaan yang akan memicu akses Anda ke dana ini. Penelantaran keluarga. Joko entah bagaimana telah mengantisipasi bahwa Arman mungkin akan membelakangiku, telah merencanakan kemungkinan bahwa aku akan berakhir sendirian dan putus asa. Pria yang tampak begitu sederhana, begitu tidak rumit, telah berpikir 20 tahun ke depan sementara aku hanya berusaha melewati setiap bulan. Dia membuat pengaturan khusus, lanjut Maxwell, mengeluarkan dokumen lain. Tunjangan bulanan jika Anda membutuhkannya. 75 juta rupiah ditransfer ke akun manapun yang Anda tentukan. Tetapi Ibu Siti, ada lagi. Lagi? Aku tidak yakin hatiku bisa menangani lebih banyak lagi. Suami Anda tidak hanya menginvestasikan uangnya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia mengidentifikasi dan mendanai beberapa usaha bisnis yang menjanjikan. Dia memiliki saham signifikan di 3 perusahaan teknologi, 2 rumah makan, 1 perusahaan manufaktur kecil, dan jaringan klinik medis. Ruangan terasa seperti miring. Joko memiliki rumah makan. Antara lain, dia memiliki mata untuk peluang yang kurang dihargai dan bakat untuk melihat pengusaha yang hanya membutuhkan modal untuk berhasil.
Portofolionya telah menghasilkan sekitar 30 miliar rupiah setiap tahun dalam pendapatan pasif. 30 miliar rupiah setahun. Sementara aku telah memotong kupon dan berbelanja di pasar loak, mengkhawatirkan setiap tagihan utilitas dan menghemat bahan makanan agar bertahan seminggu, Joko telah menghasilkan 30 miliar rupiah setahun dalam pendapatan pasif. Mengapa dia tidak memberitahuku? Pertanyaan itu keluar hampir seperti bisikan. Maxwell bersandar di kursinya. Menurut catatannya, Ibu Siti, suami Anda percaya bahwa uang mengubah orang. Dia tidak ingin itu mengubah pernikahan Anda atau hubungan Anda dengan putra Anda. Dia ingin menjalani kehidupan normal dengan wanita yang dicintainya, sambil diam-diam memastikan bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan Anda. Aku memikirkan semua waktu aku khawatir tentang uang. Semua malam aku berbaring terjaga menghitung tagihan. Semua kemewahan kecil yang kutolak dari diriku sendiri, semua stres dan kecemasan tentang keuangan yang telah membayangi pernikahan kami. Joko telah membiarkanku memikul beban itu sambil duduk di atas 47 juta rupiah. Dia melindungi Anda, kata Maxwell lembut, seolah dia bisa membaca pikiranku. Dari tekanan, dari perubahan yang dibawa uang ke dalam hubungan, dari orang-orang yang mungkin menginginkan sesuatu dari Anda. Orang-orang seperti Arman dan Ayu. Orang-orang yang memperlakukan keluarga seperti transaksi bisnis ketika mereka berpikir kamu miskin, tetapi yang tiba-tiba akan menjadi kerabat yang setia jika mereka tahu kamu kaya. Ada hal lain yang perlu Anda ketahui, kata Maxwell, mengeluarkan satu dokumen terakhir. Suami Anda meninggalkan instruksi spesifik tentang putra Anda. Jantungku berhenti. Instruksi seperti apa? Arman tidak boleh menerima informasi apapun tentang akun ini kecuali Anda secara spesifik mengizinkannya. Suami Anda sangat jelas tentang itu. Dia menulis, dan saya kutip, putraku telah menunjukkan dirinya dipengaruhi oleh uang dan status. Warisan Siti harus dilindungi dari pengetahuannya dan pengaruhnya sampai dia memutuskan sebaliknya. Joko sudah tahu. Entah bagaimana dia melihat apa yang selama ini tidak kulihat. Bahwa Arman memandangku sebagai kewajiban daripada keluarga, bahwa dia mengukur nilaiku dari apa yang bisa kuberikan daripada siapa aku. Dan dia telah memastikan untuk melindungiku dari pengetahuan itu sampai saat aku benar-benar membutuhkan perlindungan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyaku. Maxwell tersenyum. Ekspresi hangat pertama yang kulihat darinya. Ibu Siti, Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda memiliki sumber daya untuk menjalani kehidupan apapun yang Anda pilih. Pertanyaannya adalah, jenis kehidupan apa yang ingin Anda jalani? Aku menatap keluar jendela dari lantai ke langit-langit ke kota di bawah, memikirkan rumah sempurna Arman dan senyum palsu Ayu dan rekening cekku yang kosong dan situasiku yang mustahil. 24 jam yang lalu, aku adalah beban yang memohon belas kasihan dari keluargaku sendiri. Sekarang aku adalah salah satu wanita terkaya di provinsi ini, dan belum ada orang lain yang tahu. Perjalanan pulang dari Pinnacle Private Banking terasa seperti bepergian di antara dua alam semesta yang berbeda. Aku memegang folder dokumen di pangkuanku. Takut jika aku melepaskannya, semuanya akan menghilang dan aku akan bangun kembali di kursi rodaku dengan 2 juta rupiah atas namaku dan tidak ada tempat untuk pergi. Tetapi kertas-kertas itu nyata. Akun itu nyata. 47 juta rupiah itu nyata, dan penipuan Joko juga nyata. Pada saat taksiku masuk ke halaman rumahku, aku sudah melewati keterkejutan dan mendarat tepat di kemarahan. Bukan pada uangnya. Bagaimana aku bisa marah tentang keamanan finansial, tetapi pada kebohongan yang mendasari seluruh pernikahan kami. Setiap percakapan tentang uang, setiap diskusi anggaran, setiap kali aku khawatir tentang mencukupi kebutuhan. Joko telah duduk di atas kekayaan yang bisa menghilangkan setiap stres dari hidup kami. Aku telah mencintai seorang pria yang tidak pernah benar-benar kukenal. Ibu Ratna sedang menyiram kebunnya di sebelah ketika aku menaiki ramku. Dia melambai dengan riang, mungkin bertanya-tanya mengapa aku dalam suasana hati yang begitu baik setelah bencana keluarga kemarin. Seandainya dia tahu. Di dalam, aku menyebarkan dokumen-dokumen itu di atas meja dapurku dan benar-benar membacanya untuk pertama kalinya. Lingkup kehidupan rahasia Joko sangat mencengangkan. Bukan hanya investasi, tetapi kemitraan dalam bisnis yang tidak pernah kudengar dia sebutkan. Sebuah klinik medis di Surabaya yang menyandang nama belakang kami,
Klinik medis keluarga Cahyo. Jaringan rumah makan bernama Dapur Siti yang berspesialisasi dalam makanan rumahan yang nyaman. Dapur Siti. Dia menamai jaringan rumah makan dariku dan tidak pernah memberitahuku bahwa itu ada. Aku mencari laptopku, yang lama yang dibeli Joko untuk tetap terhubung dengan cucu-cucu, dan mulai meneliti. Klinik medis keluarga Cahyo berkembang pesat, menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah. Dapur Siti memiliki 18 lokasi di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, dikenal karena porsi yang murah hati dan harga yang mampu dibayar oleh keluarga pekerja. Sementara aku berjuang untuk membayar biaya medis diriku sendiri, ada klinik medis yang menyandang nama suamiku, menyediakan layanan gratis kepada orang-orang dalam situasi serupa. Ironi itu hampir tak tertahankan. Teleponku berdering, mengejutkanku dari penelitianku. Nama Arman muncul di layar. Halo, Arman? Ibu. Ayu dan aku sudah bicara tadi malam. Suaranya memiliki nada hati-hati itu lagi, yang berarti dia telah melatih percakapan ini. Kami ingin membantu, tetapi kami harus realistis tentang keterbatasan kami. Tentu saja, kami telah menemukan beberapa program yang mungkin berhasil untuk situasi ibu. Ada program bantuan daerah untuk lansia, dan ada beberapa pilihan perumahan bersubsidi yang mungkin sesuai. Perumahan bersubsidi. Kemarin saran itu akan menghancurkanku. Hari ini, mengetahui apa yang kuketahui, itu hampir lucu. Itu sangat perhatian darimu, Arman. Masalahnya, Bu, kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini untuk Ibu. Ibu butuh bantuan profesional, pekerja sosial, manajer kasus, orang-orang yang memahami sistem. Sistem. Seolah aku adalah semacam masalah sosial yang harus diproses melalui saluran birokrasi yang sesuai. Kau mungkin benar, kataku dengan tenang. Benarkah? Dia terdengar terkejut dengan kurangnya perlawananku. Maksudku, aku senang ibu bersikap masuk akal tentang ini. Masuk akal. Aku bersikap masuk akal dengan menerima bahwa anakku memandangku sebagai masalah yang harus dipecahkan oleh program orang lain dan sumber daya orang lain. Ayu menemukan seorang manajer kasus yang berspesialisasi dalam transisi perawatan lansia. Lanjutnya, namanya Santika, dan dia bisa bertemu dengan ibu besok jika ibu tertarik. Kedengarannya sempurna. Bagus. Aku akan memberikan nomornya. Dia berhenti, dan aku bisa mendengar kelegaan dalam suaranya. Bu, aku tahu ini sulit, tetapi ibu akan lihat. Terkadang program-program ini berjalan lebih baik daripada pengaturan keluarga. Ada lebih sedikit komplikasi emosional. Intaka tusaro. Tut andana manaliak. Tagan jaban alama tangalai. Lebih sedikit komplikasi emosional. Terjemahan. Lebih sedikit rasa bersalah baginya. Lebih sedikit tanggung jawab. Lebih sedikit kebutuhan untuk benar-benar membantu ibunya dengan cara apapun yang berarti. Kau benar sekali, Arman. Keluarga bisa rumit. Setelah dia menutup telepon, aku duduk menatap dokumen-dokumen yang tersebar di mejaku. 47 juta rupiah, dan anakku mengatur agar aku bertemu dengan layanan sosial tentang perumahan bersubsidi. Jurang antara apa sebenarnya hidupku, dan apa yang semua orang yakini, hampir surreal. Aku mengangkat teleponku dan menelepon Pinnacle Private Banking, kantor Jonathan Maxwell. Ini Siti. Saya ingin berbicara dengan Bapak Maxwell tentang mengimplementasikan pengaturan tunjangan bulanan suami saya. Tentu saja, Ibu Siti. Tunggu sebentar. Maxwell segera mengangkat telepon. Ibu Siti, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengatur transfer bulanan 75 juta rupiah, dan saya punya beberapa pertanyaan tentang bisnis yang diinvestasikan Joko. Tentu, saya bisa mengatur transfer dalam waktu 1 jam. Cukup berikan saya informasi rekening bank Anda. Dan Ibu Siti, ya? Suami Anda pasti bangga pada Anda. Dia selalu mengatakan Anda lebih kuat dari yang Anda tahu. Enen. Kriatu. Tukia lama. Enatua lama. Malam itu, aku memesan nasi goreng dari warung makan paling mahal di kota dan memakannya sambil membaca file investasi Joko. Nasi goreng tidak pernah terasa begitu enak ketika kau tahu kau mampu memakannya setiap malam selama sisa hidupmu tanpa mengurangi rekening bankmu. Teleponku bergetar dengan pesan teks dari Ayu. Siti, hanya ingin menindaklanjuti pertemuan besok dengan Santika.
Dia akan berada di sana jam 2 siang untuk membahas pilihan Anda. Senang sekali kami bisa membantu menghubungkan Anda dengan sumber daya yang sesuai. Sumber daya yang sesuai. Seolah aku adalah masalah komunitas yang membutuhkan intervensi profesional daripada dukungan keluarga. Aku mengetik balasan. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Ini persis seperti yang saya butuhkan. Dan memang persis seperti yang kubutuhkan. Bukan pertemuan dengan manajer kasus, tetapi pemahaman yang jernih tentang bagaimana keluargaku sendiri benar-benar melihatku. Miskin, tidak berdaya, dan tanggung jawab orang lain. Besok, Santika akan datang untuk menilai situasiku dan merekomendasikan program bantuan yang sesuai untuk lansia dalam kesulitan keuangan. Dia akan menemukan seorang wanita di kursi roda, hidup sendirian, dengan pendapatan terbatas dan tanpa dukungan keluarga. Apa yang tidak akan dia temukan? Apa yang tidak akan diketahui siapapun kecuali aku memutuskan untuk memberitahu mereka, adalah bahwa wanita yang dia bantu bernilai 47 juta rupiah. Tetapi pertama, aku harus melakukan penelitian. Karena jika Joko mengajarkanku sesuatu, itu adalah bahwa informasi adalah kekuatan. Dan setelah 43 tahun menikah dengan seorang pria yang tidak pernah benar-benar ku kenal, akhirnya aku siap untuk mempelajari siapa suamiku sebenarnya. Dan mungkin, dalam prosesnya, aku akan mencari tahu siapa diriku nanti. Santika tiba tepat pukul 2, membawa tas kerja penuh formulir dan mengenakan senyum tekad yang disempurnakan oleh pekerja sosial setelah bertahun-tahun berurusan dengan situasi sulit. Dia lebih muda dari yang kuduga, mungkin 45, dengan rambut beruban dan pakaian yang menunjukkan kompetensi tanpa berusaha keras untuk mengesankan. Ibu Siti, senang sekali bertemu dengan Anda. Putra Anda berbicara sangat baik tentang Anda ketika dia menelepon. Pasti, mungkin dia menggambarkanku sebagai wanita tua yang manis yang hanya membutuhkan sedikit bimbingan dalam menavigasi dunia layanan lansia yang kompleks. Silakan duduk. Mau kopi? Itu akan menyenangkan. Terima kasih. Aku mendorong kursi rodaku ke dapur. Bersyukur karena aku telah menyembunyikan semua dokumen keuangan Joko di kantornya sebelum Santika tiba. Dapur terlihat persis seperti yang dia harapkan. Peralatan lama, beberapa piring di wastafel, suasana umum seseorang yang bertahan hidup dengan sumber daya terbatas. Putra Anda menyebutkan Anda mengalami beberapa tantangan sejak kecelakaan Anda, kata Santika, saat aku menyajikan kopi di cangkir kedua terbaikku. Porselen yang bagus masih terbungkus sejak Joko meninggal. Karena apa gunanya menggunakan piring mewah ketika kau makan sendirian? Rumah ini tidak terlalu ramah kursi roda. Aku mengakui, dan tagihan medis sangat menantang. Exendaf Arlinya. Arlimada Karlina Hai. Santika mengangguk simpatik sambil menarik formulir dari tas kerjanya. Itu sayangnya sangat umum. Kabar baiknya adalah ada beberapa program yang dirancang khusus untuk situasi seperti Anda. Situasi seperti milikku. Seandainya saja dia tahu, saya sudah meninjau informasi awal Anda, dan saya pikir Anda akan menjadi kandidat yang sangat baik untuk inisiatif perumahan lansia daerah. Ini adalah program yang luar biasa, apartemen bersubsidi yang dirancang khusus untuk lansia dengan tantangan mobilitas. Kedengarannya menarik, kataku, menetap dalam perananku sebagai penerima bantuan pemerintah yang bersyukur. Apartemennya cukup bagus, sungguh. Semua unit lantai dasar, roll-in shower, pegangan tangan, sistem panggilan darurat, dan bagian terbaiknya adalah sewa didasarkan pada pendapatan, jadi Anda akan membayar sekitar 30% dari tunjangan hari tua Anda, sekitar Rp600.000 sebulan. Kemarin, itu akan terdengar seperti keselamatan. Hari ini, itu terdengar persis seperti tempat yang anakku harapkan aku berakhir. Ada daftar tunggu, lanjut Santika, tetapi saya punya beberapa koneksi. Saya pikir saya bisa membuat Anda dimajukan, terutama mengingat keadaan Anda. Garis waktu seperti apa yang kita lihat? Jika semuanya berjalan lancar, mungkin 6 hingga 8 minggu. 6 hingga 8 minggu Arman merasa seperti dia telah menyelesaikan masalah Siti tanpa benar-benar harus melakukan apapun sendiri. 6 hingga 8 minggu dia memberitahu orang-orang bagaimana dia telah menemukan sumber daya yang sesuai untuk situasi ibunya. Itu sangat membantu, kataku. Apalagi yang perlu saya ketahui? Santika meluncurkan penjelasan rinci tentang proses aplikasi,
persyaratan verifikasi pendapatan, dan berbagai layanan dukungan yang tersedia untuk penghuni. Dia benar-benar antusias tentang program itu, dan aku mendapati diriku menyukainya terlepas dari keadaannya. Ada juga pusat lansia yang indah tepat di sebelah kompleks, katanya. Kegiatan, makanan, layanan transportasi. Anda akan memiliki komunitas nyata di sana, sebuah komunitas orang-orang lanjut usia lainnya yang keluarganya telah memutuskan bahwa mereka membutuhkan sumber daya yang sesuai alih-alih dukungan nyata. Pikiran itu lebih menyedihkan daripada yang mungkin disadari Santika. Ibu Siti, bisakah saya menanyakan sesuatu yang pribadi? Tentu saja. Putra Anda tampaknya sangat khawatir tentang Anda, tetapi dia juga tampak jauh. Apakah semuanya baik-baik saja di sana? Aku mempelajari wajah Santika. Dia jelas telah berurusan dengan cukup banyak situasi keluarga untuk mengenali tanda-tanda kerabat yang lebih peduli untuk tampil membantu daripada benar-benar membantu. Arman punya keluarganya sendiri untuk dikhawatirkan. Kataku hati-hati. Saya mengerti bahwa saya tidak bisa menjadi prioritas utamanya, tetapi Anda tetap ibunya. Ya, tetapi menjadi ibu seseorang tidak menjamin pengabdian mereka, bukan? Ekspresi Santika melunak. Tidak, memang tidak. Dan saya minta maaf jika itu yang Anda alami. Untuk sesaat, aku hampir menceritakan semuanya padanya. Tentang penghinaan kemarin, tentang penolakan dingin Arman, tentang bagaimana rasanya menyadari bahwa anakmu sendiri memandangmu sebagai beban. Tetapi Santika ada di sini untuk memecahkan masalah, bukan memberikan terapi. Program perumahan itu terdengar sempurna, kataku sebagai gantinya. Apa yang perlu saya lakukan untuk mendaftar? Kami menghabiskan 1 jam berikutnya mengisi formulir dan mengumpulkan dokumen. Santika teliti dan sabar, menjelaskan setiap bagian dan memastikan aku memahami prosesnya. Pada saat dia pergi, aku memiliki paket aplikasi lengkap dan garis waktu yang jelas untuk langkah-langkah berikutnya. Ibu Siti, katanya saat dia mengemasi tas kerjanya, saya ingin Anda tahu bahwa ini tidak harus menjadi akhir dari kemandirian Anda. Kompleks perumahan lansia memiliki penghuni berusia 80-an dan 90-an yang menjalani kehidupan yang penuh dan aktif. Ini bisa menjadi awal yang baru, bukan hanya solusi untuk masalah. Awal yang baru. Santika tidak tahu betapa benarnya dia, hanya saja tidak dengan cara yang dia bayangkan. Setelah dia pergi, aku duduk di dapurku, menatap formulir aplikasi dan memikirkan kerajaan rahasia Joko. Di suatu tempat di Surabaya, ada klinik medis yang dinamai keluarga kami yang menyediakan layanan kesehatan gratis untuk orang-orang yang tidak mampu membelinya. Di tempat lain, ada rumah makan yang dinamai dariku yang menyajikan makanan terjangkau untuk keluarga pekerja. Suamiku diam-diam membangun warisan membantu orang sementara aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia melihat masalah di dunia dan menggunakan uangnya untuk memecahkannya tanpa gembar-gembor atau pengakuan atau bahkan pengetahuanku. Apa yang akan dia pikirkan tentang aku yang bersembunyi di rumah ini? Berpura-pura miskin sementara anakku sendiri mengatur agar aku tinggal di perumahan bersubsidi. Aku mendorong kursi rodaku kembali ke kantor Joko dan mengeluarkan file-filenya lagi. Kali ini, aku melihat lebih hati-hati pada kemitraan bisnis dan struktur investasi. Klinik medis tidak hanya menyediakan layanan gratis, itu cukup menguntungkan untuk diperluas. Dapur Siti tidak hanya memberi makan orang, itu menciptakan pekerjaan dan membangun kekayaan sambil melayani komunitas yang diabaikan oleh jaringan yang lebih besar. Joko tidak hanya menyembunyikan uang, dia telah membangun sesuatu yang bermakna. Teleponku bergetar dengan pesan teks dari Arman. Bagaimana pertemuan dengan Santika? Ayu dan aku berharap dia menemukan beberapa pilihan bagus untuk ibu. Inamannya aku tanggarai kedola putananjar. Aku menatap pesan itu untuk waktu yang lama, lalu mengetik balasan. Santika luar biasa. Dia menemukan persis apa yang saya butuhkan. Yang benar, hanya saja tidak dengan cara yang Arman harapkan. Karena yang kubutuhkan bukanlah perumahan bersubsidi atau bantuan pemerintah atau bantuan Arman yang enggan. Yang kubutuhkan adalah memahami apa yang sebenarnya dilakukan Joko dengan kekayaan rahasianya dan mungkin mencari tahu bagaimana melanjutkan pekerjaannya. Tetapi pertama, aku perlu memahami mengapa dia merahasiakannya dariku selama 22 tahun, dan aku punya firasat bahwa memahami itu akan mengubah segalanya. Keesokan paginya membawa pengunjung tak terduga.
Aku sedang membaca lebih banyak file bisnis Joko ketika bel pintu berdering pukul 9.30. Melalui jendela, aku bisa melihat sedan hitam di halaman rumahku dan seorang wanita berjas mahal berdiri di teras. Ibu Siti, saya Cahaya dari Layanan Hukum Merdeka. Saya mewakili beberapa kepentingan bisnis mendiang suami Anda. Cahaya terlihat seperti uang, jenis keanggunan bersahaja yang berasal dari penjahitan khusus dan kepercayaan diri. Rambut peraknya ditata dengan sempurna, dan tas kerjanya mungkin berharga lebih mahal daripada tunjangan hari tua bulananku. Maaf, tetapi saya tidak mengerti. Kepentingan bisnis apa? Bolehkah saya masuk? Ini adalah percakapan yang harus kita lakukan secara pribadi. Enado bari eje. Enado bari eje. Aku membawanya ke ruang tamu, penasaran dan sedikit gugup. Cahaya duduk di kursi malas lama Joko dengan keanggunan yang menunjukkan bahwa dia terbiasa menjadi orang terpintar di ruangan manapun. Ibu Siti, saya telah menjadi pengacara suami Anda selama 15 tahun. Dia menahan saya secara khusus untuk menangani aspek hukum dari aktivitas investasinya dan untuk memastikan perencanaan suksesi yang tepat. Aran 6. Krutiseran Mai Zia. Krutiseran Mai. Perencanaan suksesi. Joko sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada berbagai perusahaannya setelah kematiannya. Dia ingin memastikan mereka terus melayani tujuan yang dimaksudkan sambil juga menyediakan keamanan bagi Anda. Cahaya membuka tas kerjanya dan mengeluarkan folder setebal buku. Apakah Anda akrab dengan Yayasan Cahyo? Tidak. Suami Anda mendirikannya 8 tahun yang lalu. Ini adalah yayasan swasta yang mendanai inisiatif kesehatan komunitas, program makanan terjangkau, dan bantuan darurat untuk keluarga dalam krisis. Joko telah menciptakan yayasan dan tidak pernah menyebutkannya. Kejutan terus berdatangan. Yayasan saat ini memiliki aset sekitar 60 miliar rupiah dan mendistribusikan sekitar 12 miliar rupiah setiap tahun dalam bentuk hibah. 12 miliar rupiah setahun dalam pemberian amal. Dan aku telah memotong kupon dan mengkhawatirkan uang belanja. Ibu Siti, menurut instruksi Joko, Anda sekarang adalah wali tunggal Yayasan Cahyo. Tetapi ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Ekspresi Cahaya menjadi lebih serius. Suami Anda sangat spesifik tentang waktu informasi ini. Saya hanya boleh menghubungi Anda jika kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi apa? Kesulitan keuangan, penelantaran keluarga, atau bukti bahwa Anda dieksploitasi oleh kerabat. Ada frasa itu lagi, penelantaran keluarga. Joko entah bagaimana telah mengantisipasi bahwa Arman akan mengecewakanku ketika aku paling membutuhkan bantuan. Joko menyewa seorang penyelidik swasta untuk memantau situasi Anda setelah kematiannya. Lanjut Cahaya. Tidak ada yang mengganggu, hanya pemeriksaan kesejahteraan berkala untuk memastikan Anda dirawat dengan baik. Seseorang telah mengawasiku. Lebih seperti mengawasi Anda. Penyelidik melapor ke kantor saya setiap bulan. Ketika Anda muncul di rumah putra Anda kemarin meminta bantuan dan ditolak, itu memicu protokol yang ditetapkan Joko. Suamiku telah melindungiku dari balik kubur, dan aku bahkan tidak pernah tahu aku membutuhkan perlindungan. Ada lagi, kata Cahaya, mengeluarkan satu set dokumen lain. Joko cukup khawatir tentang karakter putra Anda. Apa maksudmu? Arman memiliki beberapa masalah keuangan yang signifikan. Ibu Siti, utang judi, terutama krim tulunggalinan intramatan. Penyelidik kami telah melacak aktivitasnya selama 3 tahun. Dunia miring ke samping, utang judi, sekitar 6 miliar rupiah kepada berbagai kreditor. Beberapa dari mereka tidak terlalu sabar tentang pembayaran kembali. Putra Anda telah mengelola krisis arus kasnya dengan meminjam dari rumahnya dan mencairkan rekening pensiunnya. Kehidupan pinggiran kota sempurna Arman dibangun di atas fondasi utang dan keputusasaan. Tidak heran dia tidak bisa membantuku. Dia mungkin nyaris tidak menjaga kepalanya sendiri di atas air. Tetapi ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Lanjut Cahaya. 2 minggu lalu, Arman menghubungi beberapa pengacara menanyakan tentang prosedur kompetensi lansia. Darahku menjadi dingin. Prosedur seperti apa? Proses untuk meminta kerabat lanjut usia dinyatakan tidak kompeten secara mental sehingga aset mereka dapat dikelola oleh anggota keluarga. Ruangan mulai berputar. Arman tidak menghindariku karena aku tidak nyaman.
Dia telah berencana untuk membuatku dinyatakan tidak kompeten sehingga dia bisa mengendalikan uang apapun yang dia pikir mungkin kumiliki. Tentu saja, dia tidak tahu tentang harta warisan Joko yang sebenarnya, kata Cahaya. Dia berasumsi Anda memiliki beberapa tabungan sederhana dan mungkin sejumlah kecil pembayaran asuransi jiwa. Tetapi Ibu Siti, jika dia berhasil membuat Anda dinyatakan tidak kompeten, dia bisa mendapatkan akses ke segalanya. Segala sesuatu. Anduli Hayung Kantaisa. 47 juta rupiah yang akan digadaikan Arman untuk membayar utangnya. Joko mengantisipasi kemungkinan ini, lanjut Cahaya. Dia meninggalkan instruksi yang sangat spesifik tentang apa yang harus dilakukan jika Arman pernah mencoba tindakan hukum terhadap Anda. Dia menyerahkan kepadaku amplop tersegel dengan namaku tertulis dalam tulisan tangan Joko. Apa itu? Pesan terakhirnya untuk Anda, bersama dengan rencana lengkap untuk melindungi diri Anda dan aset Anda dari siapapun yang mungkin mencoba mengeksploitasi Anda. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat dalam tulisan tangan Joko yang hati-hati. Helen tersayang, jika kamu membaca ini, itu berarti hal terburuk telah terjadi. Putra kita telah menunjukkan karakter aslinya. Aku berharap aku salah tentang Arman. Tetapi aku bersiap untuk kemungkinan bahwa aku benar. Kamu akan mengetahui hal-hal tentangku, tentang pernikahan kita, dan tentang Arman yang akan menyakitkan. Aku menyimpan rahasia darimu, bukan karena aku tidak mempercayaimu, tetapi karena aku ingin memberimu kesempatan untuk mencintai putra kita tanpa melihat kekurangannya. Aku gagal sebagai seorang ayah, Helen. Entah bagaimana, aku membesarkan seorang pria yang melihat orang sebagai sumber daya alih-alih hubungan, tetapi aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Semua yang kubangun adalah untukmu. Bisnis, investasi, yayasan, semuanya milikmu sekarang. Gunakan dengan bijak, gunakan untuk membangun kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Dan jika Arman menuntutmu secara hukum, ingatlah ini, jebakan sudah dipasang. Dia hanya belum masuk ke dalamnya. Semua cintaku. Joko. Aku menatap Cahaya, yang mengawasiku dengan campuran simpati dan tekad baja. Jebakan apa? Cahaya tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak dia tiba, dia tampak benar-benar senang. Ibu Siti, suami Anda adalah pria yang sangat pintar. Mau dengar rencananya? Cahaya menyebarkan serangkaian dokumen di atas meja kopiku, seperti seorang jenderal yang merencanakan kampanye militer. Setiap kertas ditempatkan dengan tepat, setiap detail dijelaskan dengan cermat, dan perlahan aku mulai mengerti bahwa suamiku yang lembut jauh lebih licik daripada yang pernah kubayangkan. Strategi Joko elegan dalam kesederhanaannya, kata Cahaya, menunjuk ke dokumen hukum yang kompleks. Jika Arman pernah mencoba untuk membuat Anda dinyatakan tidak kompeten, dia tanpa sadar akan memicu serangkaian transfer keuangan otomatis yang akan menghancurkannya. Ankalaikan bayi. Transfer seperti apa? Semua utang Arman akan dikonsolidasikan di bawah jaminan pinjaman yang ditandatangani Joko secara rahasia 3 tahun lalu. Saat ada tantangan hukum terhadap kompetensi Anda diajukan, jaminan itu jatuh tempo segera. Aku menatap dokumen itu. Joko menjamin utang Arman tanpa memberitahunya, 6.180 juta rupiah, ditambah bunga dan denda. Para kreditor sangat sabar karena mereka tahu harta Joko mendukung utang itu. Tetapi jika Arman bergerak melawan Anda secara hukum, mereka akan menuntut pembayaran penuh dalam waktu 30 hari. Keanggunannya sangat menakjubkan. Joko telah memberi Arman cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri, lalu menunggu untuk melihat apakah dia akan menggunakannya. Tetapi itu belum semuanya. Lanjut Cahaya, menggeser dokumen lain ke arahku. Hipotek Arman, pinjaman mobilnya, dan jalur kredit bisnisnya semuanya terikat pada lembaga keuangan yang diinvestasikan Joko. Jika jaminan utang dipicu, semua pinjaman itu menjadi jatuh tempo segera. Artinya Arman akan kehilangan segalanya, rumahnya, mobilnya, bisnisnya, kecuali dia bisa mendapatkan sekitar 12 miliar rupiah tunai dalam waktu 30 hari. 12 miliar rupiah. Jumlah yang sama yang didistribusikan Yayasan Cahyo setiap tahun untuk membantu keluarga dalam krisis. Joko telah memastikan Arman akan belajar persis seperti apa rasanya malapetaka keuangan semacam itu.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Joko bisa mengatur semua ini tanpa Arman tahu? Cahaya tersenyum masam. Suami Anda adalah seorang jenius keuangan, Ibu Siti. Dia mengerti bahwa orang-orang seperti Arman tidak pernah membaca cetakan kecil. Mereka hanya fokus pada mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setiap pinjaman yang Arman ambil, setiap jalur kredit yang dia buka, Joko diam-diam memengaruhi persyaratannya melalui koneksi bisnisnya. Dan jika Arman tidak menantang kompetensiku, maka tidak ada yang terjadi. Dia terus melakukan pembayarannya, berjuang dengan utangnya, tetapi mempertahankan rumahnya dan gaya hidup keluarganya. Joko memberinya pilihan. Biarkan Anda sendiri, dan pertahankan apa yang dia miliki, atau kejar Anda dan kehilangan segalanya. Aku memikirkan kunjungan kemarin ke istana pinggiran kota sempurna Arman. Setiap kemewahan di rumah itu, setiap simbol kesuksesan, dibangun di atas fondasi yang bisa dirobohkan Joko dengan satu pengajuan hukum. Ada hal lain, kata Cahaya, mengeluarkan dokumen terakhir. Jika Arman memicu konsolidasi utang, ada ketentuan bagi Anda untuk membeli rumahnya dengan nilai pasar yang wajar, dengan asumsi Anda menginginkannya. Arus salunya. 2105. Mengapa saya menginginkan rumah Arman? Anda tidak akan menginginkan rumah itu, Ibu Siti, tetapi Anda mungkin menginginkan kepuasan untuk mengusir putra yang menelantarkan ibunya yang cacat, lalu menawarkan untuk membiarkannya menyewa kembali dari Anda dengan tarif pasar. Sisi pendendam dari diriku, sisi yang tidak kuketahui ada sampai minggu ini, menemukan ide itu sangat memuaskan. Joko memikirkan segalanya, bukan? Dia menghabiskan 3 tahun merencanakan ini. Setiap sudut, setiap kemungkinan, setiap skenario yang mungkin. Dia cukup mencintai Anda untuk menjadi seseorang yang tidak akan Anda kenali demi melindungi Anda dari seseorang yang telah Anda habiskan hidup Anda untuk lindungi. Kami duduk dalam keheningan sejenak sementara aku menyerap ruang lingkup penuh strategi Joko. Suamiku yang lembut, pendiam, telah menjalankan operasi intelijen keuangan yang akan membuat kagum agensi manapun. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang kita menunggu. Menurut penyelidik kami, Arman memiliki janji dengan pengacara hukum lansia besok pagi. Jika dia melanjutkan dengan tindakan kompetensi, kita akan tahu dalam waktu 48 jam. Dan jika dia melakukannya, maka kita akan memicu jebakan yang dihabiskan suami Anda selama 3 tahun untuk dibangun. Cahaya mulai mengemasi dokumennya kembali ke tas kerjanya. Ibu Siti, saya perlu menanyakan sesuatu yang pribadi. Apakah Anda siap untuk apa yang mungkin dilakukan ini terhadap hubungan Anda dengan Arman? Aku memikirkan duduk di halaman rumah itu kemarin, diberhentikan seperti penjual dari pintu ke pintu. Aku memikirkan perhitungan dingin di mata Ayu dan cara Arman menatapku seperti aku adalah ketidaknyamanan yang harus dikelola. Cahaya. Saya menghabiskan 43 tahun menikah dengan seorang pria yang cukup mencintaiku untuk membangun kerajaan keuangan sambil membiarkanku khawatir tentang uang belanja. Saya menghabiskan 30 tahun membesarkan seorang putra yang lebih suka melihat saya di perumahan bersubsidi daripada mengganggu rutinitas keluarganya yang sempurna. Saya pikir sudah waktunya saya berhenti melindungi orang-orang yang tidak akan melindungi saya. Cahaya mengangguk setuju. Suami Anda mengatakan Anda lebih kuat dari yang Anda tahu. Saya mulai melihat apa yang dia maksud. Setelah Cahaya pergi, aku duduk di kantor Joko dikelilingi oleh bukti kehidupan rahasianya dan mencoba mendamaikan pria yang kucintai dengan dalang strategis yang rupanya dia. Setiap dokumen menceritakan kisah perencanaan yang cermat dan manuver yang sabar, tentang seorang pria yang telah melihat masalah datang bertahun-tahun sebelum mereka tiba dan telah diam-diam menyiapkan solusi. Klinik medis, rumah makan, yayasan, jebakan yang dipasang untuk Arman, semuanya adalah bagian dari rencana komprehensif untuk menjagaku sambil melindungiku dari orang-orang yang mungkin menyakitiku, termasuk putra kami sendiri. Teleponku berdering pukul 6. Nama Arman muncul di layar. Hai Bu, bagaimana perasaan Ibu tentang semua yang Santika bahas kemarin? Saya merasa sangat optimis. Sungguh. Bagus, itu bagus untuk didengar. Dengar. Ayu dan aku sudah bicara dan kami pikir mungkin akan membantu jika kami lebih terlibat dalam perencanaan transisi Ibu. Lebih terlibat. Setelah 3 tahun nyaris tidak mengunjungi dan 24 jam memperlakukanku seperti kasus amal, Arman tiba-tiba ingin terlibat. Keterlibatan seperti apa? Ya,
Mungkin ada keputusan keuangan yang perlu ibu buat. Rekening bank untuk ditutup, aset untuk dicairkan, hal semacam itu. Kami pikir mungkin akan lebih mudah jika kami membantu mengelola detail itu. Aset untuk dicairkan. Arman sudah merencanakan bagaimana mengakses uang apapun yang dia pikir mungkin kumiliki. Itu sangat perhatian darimu, Arman. Tetapi saya pikir saya bisa mengurus urusan keuangan saya sendiri. Bu, dengan segala hormat, ibu tidak pernah hebat dengan uang. Ingat bagaimana ayah selalu menangani investasi dan perbankan? Ibu mungkin kewalahan mencoba mengelola semuanya sendiri. Akun Asandek Bayazi. Ayah selalu menangani investasi. Seandainya saja Arman tahu apa yang sebenarnya Joko investasikan dan betapa spektakuler suksesnya dia. Saya menghargai kekhawatiranmu, tetapi saya mengelola dengan baik-baik saja. Apa ibu yakin? Karena Ayu tahu penasihat keuangan yang sangat baik yang berspesialisasi dalam membantu lansia mentransisikan aset mereka secara efisien. Itu bisa menghemat banyak stres dan mungkin juga sejumlah uang dalam pajak. Ankan kustata kukan triarli. Ankan kustata kan naya laini. Seorang penasihat keuangan yang dapat membantu mengidentifikasi aset apa yang ada dan mungkin merekomendasikan agar anggota keluarga yang peduli diberi kuasa untuk memastikan manajemen yang tepat. Saya tidak berpikir itu perlu saat ini. Arman. Oke, tetapi Bu, janji padaku ibu tidak akan membuat keputusan keuangan besar tanpa berbicara dengan kami terlebih dahulu. Di usia ibu, mudah membuat kesalahan yang bisa merugikan ibu segalanya. Di usiaku, seolah berubah menjadi 68 entah bagaimana telah menghapus 40 tahun mengelola keuangan rumah tangga dan membuat keputusan cerdas. Saya janji akan sangat berhati-hati dengan uang saya, Arman, yang benar. Aku berencana untuk sangat berhati-hati dengan 47 juta rupiahku, terutama ketika harus melindunginya dari anakku. Panggilan itu datang pukul 10.15 keesokan paginya. Suara cahaya tenang dan profesional, tetapi aku bisa mendengar kepuasan di baliknya. Ibu Siti, sudah selesai. Arman mengajukan petisi untuk evaluasi kompetensi pagi ini pukul 9.45. Hakim telah menjadwalkan sidang pendahuluan untuk Jumat depan. Anakku telah menarik pelatuknya. Setelah semua yang telah kulakukan untuknya, setiap pengorbanan yang kubuat, setiap cara aku mendukung mimpi dan ambisinya, Arman telah memutuskan untuk membuatku dinyatakan tidak kompeten secara mental sehingga dia bisa mengendalikan keuanganku. Berapa banyak waktu yang kita miliki? Pemberitahuan konsolidasi utang dikirim secara otomatis ketika pengajuan pengadilan diproses. Kreditor Arman punya 30 hari untuk menuntut pembayaran, tetapi kebanyakan mungkin akan bergerak jauh lebih cepat setelah mereka menyadari apa yang telah terjadi. Dan hipoteknya jatuh tempo pada sore ini. Bank pasti akan menghubunginya dalam beberapa jam. Aku merasakan campuran aneh antara kesedihan dan antisipasi. Ini benar-benar terjadi. Rencana 3 tahun Joko akhirnya bergerak. Ada hal lain, Ibu Siti. Arman rupanya memberitahu pengadilan bahwa dia khawatir tentang kondisi mental Anda karena Anda telah membuat keputusan keuangan yang tidak menentu dan berbicara tentang uang yang sebenarnya tidak Anda miliki. Keputusan keuangan yang tidak menentu? Dia mengutip penarikan 15 juta rupiah Anda dari rekening bank Anda kemarin sebagai bukti pemikiran yang bingung. 15 juta rupiah. Jonathan Maxwell telah memproses transfer bulanan pertama dari akun Joko persis seperti yang kuminta. Bagi Arman, itu pasti terlihat seperti wanita putus asa yang menghabiskan uang yang tidak dia miliki. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, kan? Sama sekali tidak. Ibu Siti, ada satu hal lagi. Penyelidik kami melaporkan bahwa Ayu sudah menghubungi 3 perusahaan penjualan barang bekas tentang mencairkan aset dari rumah kerabat lanjut usia. Perutku tercekat. Ayu sudah berencana untuk menjual perabotanku, barang-barangku, semua yang Joko dan aku kumpulkan dalam 43 tahun pernikahan. Dalam pikirannya, aku sudah pergi, hanya masalah yang terpecahkan dan aset yang dicairkan. Apa yang ibu butuhkan dariku? Tidak ada saat ini. Cukup duduk diam dan biarkan rencana Joko terungkap. Tetapi Ibu Siti, Anda harus mempersiapkan diri. Ini akan menjadi sangat buruk dengan sangat cepat. Dia benar. Pukul 2. Teleponku berdering terus-menerus. Arman menelepon 4 kali. Setiap pesan lebih panik daripada yang terakhir.
Pada panggilan keempat, suaranya bergetar. Bu, sesuatu yang gila terjadi dengan hipotekku. Bank mengatakan mereka perlu meninjau persyaratan pinjamanku segera. Bisakah ibu telepon aku balik? Ini mendesak. Aku tidak meneleponnya kembali. Pukul 4.30. Ayu menelepon. Siti, kita perlu bicara. Arman mengalami semacam keadaan darurat keuangan, dan kami pikir itu mungkin terhubung dengan situasi pengadilan Anda. Bisakah Anda bertemu kami malam ini? Ini benar-benar penting. Aku juga tidak meneleponnya kembali. Pukul 7 malam. Bel pintu berdering. Melalui jendela, aku bisa melihat mobil Arman di halaman rumahku, dan dia serta Ayu berdiri di terasku. Arman tampak seperti tidak tidur selama seminggu, dan ketenangan sempurna Ayu telah retak di sekitar tepinya. Aku membuka pintu, tetapi tidak mengundang mereka masuk. Bu, kita perlu bicara, kata Arman segera. Ada yang salah dengan pinjamanku. Setiap bank, setiap perusahaan kredit, mereka semua menuntut pembayaran segera. Mereka bilang aku menjamin utang yang bahkan tidak pernah kudengar. Kedengarannya rumit. Ini lebih dari rumit. Ini mustahil. Mereka bilang ayah ikut menandatangani jaminan pinjaman lebih dari 6 miliar rupiah. Tapi itu tidak mungkin benar, kan? Ayah tidak pernah menyebutkan hal seperti itu padamu, kan? Joko telah ikut menandatangani jaminan itu 3 tahun lalu, tahu persis apa yang akan terjadi jika Arman menuntutku secara hukum. Suamiku telah merencanakan percakapan ini hingga detail terakhir. Ayahmu menangani semua masalah keuangan, kataku jujur. Aku jarang tahu apa yang dia lakukan dengan investasi dan pengaturan bisnis. Ayu melangkah maju, senyum palsunya tidak ada. Siti, ini serius. Jika jaminan pinjaman ini nyata, kita bisa kehilangan segalanya. Rumah, mobil, segalanya. Saya menyesal mendengarnya. Menyesal mendengarnya. Suara Ayu naik 1 oktav. Siti, ini memengaruhi Anda juga. Jika Arman kehilangan rumahnya, di mana Anda pikir Anda akan tinggal ketika Anda tidak bisa mengurus diri sendiri lagi? Menarik. Kemarin, aku terlalu menjadi beban untuk tinggal di kamar tamu mereka selama seminggu. Hari ini, aku adalah bagian dari rencana perumahan jangka panjang mereka. Saya pikir saya akan mengelola, kataku dengan tenang. Arman menatapku dengan kebingungan yang semakin besar. Bu, apa ibu menyewa pengacara? Karena seseorang mengajukan dokumen yang menentang petisi kompetensiku, dan mereka tampaknya tahu banyak tentang keuangan pribadiku. Saya diwakili oleh Layanan Hukum Merdeka. Layanan Hukum Merdeka? Bu, orang-orang itu mengenakan biaya 8 juta rupiah per jam. Bagaimana ibu membayar untuk jenis perwakilan hukum seperti itu? 8 juta rupiah per jam terdengar masuk akal untuk melindungi 47 juta rupiah. Arman tidak tahu dia menanyakan pertanyaan yang salah. Saya mengurus urusan saya dengan baik-baik saja, Arman. Kesabaran Ayu akhirnya hilang. Ini konyol. Siti, permainan apapun yang Anda mainkan, itu harus berhenti sekarang juga. Arman mencoba membantu Anda, dan entah bagaimana itu memicu semacam mimpi buruk keuangan. Anda harus memperbaiki ini. Saya harus memperbaiki ini. Ya, telepon pengacara Anda. Tarik kembali dokumen apapun yang Anda ajukan, dan mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan situasi ini seperti orang dewasa. Seperti orang dewasa. Seolah Arman mencoba membuatku dinyatakan tidak kompeten adalah pendekatan yang matang dan bertanggung jawab untuk pemecahan masalah keluarga. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Arman mulai menyadari bahwa sesuatu yang mendasar telah bergeser dalam hubungan kami. Bu, apa ibu bilang ibu tidak akan membantuku dengan situasi pinjaman ini? Saya bilang bahwa saya pikir kau seharusnya memikirkan konsekuensinya sebelum kau memutuskan untuk membuat ibumu yang cacat dinyatakan tidak kompeten secara mental sehingga kau bisa mengakses rekening banknya. Kata-kata itu menggantung di udara seperti awan beracun. Baik Arman maupun Ayu menatapku dengan kaget. Mungkin karena mereka tidak pernah mendengarku berbicara terus terang tentang apapun. Bukan itu maksudnya, kata Arman lemah. Benarkah? Lalu apa maksudnya? Ini tentang melindungi ibu dari membuat keputusan keuangan yang buruk. Ibu rentan, Bu. Orang bisa mengambil keuntungan dari ibu. Orang bisa mengambil keuntungan dariku.
Ironi itu begitu kaya, hampir lucu. Kau benar, Arman. Orang pasti bisa mengambil keuntungan dari wanita lanjut usia yang cacat. Syukurlah ayahmu merencanakan ke depan untuk kemungkinan itu. Ayu melihat di antara kami dengan alarm yang semakin besar. Apa maksud Anda merencanakan ke depan? Aku tersenyum padanya. Jenis senyum yang kupelajari dari melihatnya menggunakannya padaku. Maksud saya bahwa suamiku adalah pria yang sangat cerdas yang memahami persis jenis orang seperti apa anak kita sebenarnya. Inggu bilaina syarat, juktu nang bai dan juga laina. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku menutup pintu di wajah mereka yang tercengang dan meninggalkan mereka berdiri di terasku. Besok, mereka akan belajar persis betapa cerdasnya Joko. Keesokan paginya membawa panggilan telepon yang paling memuaskan dalam hidupku. Suara Cahaya terdengar sangat gembira. Ibu Siti, saya punya kabar baik. Bank telah menyita hipotek Arman pukul 8 pagi ini. Pinjaman mobilnya juga sudah jatuh tempo segera. Dan pemberitahuan konsolidasi utang judi dikirimkan ke semua kreditor tadi malam. Berapa banyak waktu yang dia miliki? 14 hari untuk menyelesaikan semua akun atau menghadapi penyitaan aset segera. Jumlah total yang harus dibayar adalah sekitar 12 miliar 750 juta rupiah. 12 miliar 750 juta rupiah yang Arman tidak miliki dan tidak mungkin bisa dia kumpulkan dalam 2 minggu. Jebakan Joko telah dipicu, dan itu bekerja persis seperti yang dirancang. Ada lagi, lanjut Cahaya. Pengacara Arman mengundurkan diri dari kasus kompetensinya pagi ini setelah menemukan konflik kepentingan keuangan. Rupanya, mencoba membuat seseorang dinyatakan tidak kompeten sementara berutang hampir 14 miliar rupiah kepada mereka menciptakan beberapa komplikasi etika. Dan sidangnya ditunda tanpa batas waktu sementara pengadilan membereskan masalah keuangan. Ibu Siti, kasus hukum putra Anda baru saja runtuh sepenuhnya. Aku merasakan kepuasan yang begitu mendalam. Itu hampir spiritual. Arman telah mencoba mencuri kemerdekaan dan martabatku. Dan sebagai gantinya dia telah kehilangan segalanya. Bel pintu berdering pukul 10.30. Kali ini hanya Arman yang berdiri di terasku. Dia tampak seperti sudah menua 10 tahun dalam semalam. Dan pakaian mahalnya tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang pria yang baru menyadari dia telah membuat kesalahan besar. Bu, tolong, bisakah kita bicara? Aku membuka pintu dan membiarkannya masuk. Penasaran untuk mendengar apa yang dia katakan sekarang setelah dunianya runtuh. Aku tahu ibu marah, dia memulai, duduk di sofaku seperti pria yang mencoba untuk tidak mengganggu bom yang sedang tidur. Dan mungkin ibu punya hak untuk marah. Tapi bu, aku kehilangan segalanya. Rumahku, bisnisku, semua yang telah kuperjuangkan seumur hidupku. Itu pasti menakutkan. Memang. Dan bagian terburuknya adalah, aku tidak tahu bagaimana ayah tahu untuk mengatur semua pengaturan keuangan ini. Apa dia memprediksi ini entah bagaimana? Apa dia tahu aku akan mencoba membuatku dinyatakan tidak kompeten sehingga kau bisa mencuri uangku? Arman tersentak. Ini bukan tentang mencuri apapun. Aku benar-benar khawatir tentang ibu. Apa kau khawatir ketika kau tidak mengizinkanku tinggal di rumahmu selama seminggu? Apa kau khawatir ketika Ayu menyarankan aku harus bersyukur atas bantuan pemerintah? Atau apa kau baru mulai khawatir ketika kau pikir mungkin ada uang yang terlibat? Bu, itu tidak adil. Adil? Aku tertawa, dan suaranya mengejutkan kami berdua. Arman, kau mau bicara tentang adil? Biar kukatakan padamu apa yang adil. 6.000, atagaribun kara tunturaku tamas, junayanda asa. Aku mendorong kursi rodaku ke kantor Joko dan kembali dengan salah satu laporan keuangannya. Mata Arman melebar ketika dia melihat letterhead Pinnacle Private Banking. Ayahmu meninggalkan 47 juta rupiah untukku, Arman. 47 juta rupiah. Dia menghabiskan 22 tahun membangun kekayaan sementara aku khawatir tentang tagihan belanja. Dan dia melakukan semuanya untuk melindungiku agar tidak berakhir bergantung pada orang-orang yang mungkin tidak memikirkan kepentingan terbaikku. Arman menatap dokumen itu seolah ditulis dalam bahasa asing. 47 juta rupiah? Itu mustahil. Ayahmu adalah seorang jenius keuangan. Dia hanya menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku mengeluarkan lebih banyak laporan, lebih banyak bukti kerajaan rahasia Joko.
Dia juga meninggalkanku kendali atas yayasan medis, jaringan rumah makan, dan berbagai kemitraan bisnis bernilai jutaan lebih. Bu, aku tidak tahu. Jika aku tahu, jika kau tahu apa? Kau akan baik padaku? Kau akan mengizinkanku tinggal di kamar tamumu? Kau akan memperlakukanku seperti keluarga alih-alih beban? Wajah Arman pucat. Ibu tidak mengerti tekanan yang kualami. Utang judi, masalah keuangan. Aku putus asa. Iksan de Nine Deskrom. Jadi kau memutuskan untuk menyelesaikan masalah keuanganmu dengan mencuri dari ibumu yang cacat. Aku tidak mencoba mencuri dari ibu. Aku pikir ibu mungkin memiliki sejumlah kecil pembayaran asuransi atau sejumlah tabungan yang tidak ibu kelola dengan baik. Aku mencoba melindungi ibu dari membuat kesalahan dengan membuatku dinyatakan tidak kompeten. Ya. Tidak. Aku tidak tahu lagi. Arman menundukkan kepalanya di tangannya. Bu, aku minta maaf. Aku tahu aku salah menangani ini. Tetapi tolong, ibu harus membantuku. Aku akan kehilangan segalanya. Aku menatap anakku, pria yang kubesarkan, kucintai, kudukung, dan kukorbankan, dan tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada naluri keibuan untuk melindunginya dari konsekuensi tindakannya. Hanya pengakuan yang tenang dan jelas tentang siapa dia sebenarnya. Arman, ayahmu menghabiskan 3 tahun mengatur situasi ini. Setiap jaminan utang, setiap persyaratan pinjaman, setiap pengaturan keuangan dirancang untuk memberimu pilihan. Perlakukan aku dengan hormat dan pertahankan apa yang kau miliki. Atau kejar aku secara hukum dan kehilangan segalanya. Tetapi aku tidak tahu itu. Kau tidak perlu tahu itu. Yang perlu kau lakukan hanyalah menjadi anak yang baik untuk ibumu. Itu adalah satu-satunya persyaratan. Arman menangis sekarang. Air mata putus asa seorang pria yang menyaksikan hidupnya runtuh di sekitarnya. Bu, tolong. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjagamu. Aku akan memindahkan ibu ke rumah kami. Aku akan menjadi putra yang pantas ibu dapatkan. Bantu aku memperbaiki ini. Kau tahu apa yang akan kulakukan dengan uang ayahmu, Arman? Dia mendongak penuh harap. Aku akan memperluas yayasan medis. Aku akan membuka lebih banyak rumah makan yang menyajikan makanan terjangkau untuk keluarga pekerja. Aku akan membantu orang-orang yang berjuang seperti aku berjuang. Orang-orang yang keluarganya telah menelantarkan mereka seperti kau menelantarkanku. Tapi bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Aku putramu. Aku keluargamu. Aku mendorong kursi rodaku lebih dekat kepadanya dan menatap langsung ke matanya. Arman, kemarin aku adalah keluargamu ketika aku butuh bantuan. Tetapi hari ini, ketika kau butuh bantuan, aku telah belajar sesuatu yang penting dari contohmu. John, apa nerakan tukum? Apa itu? Keluarga itu rumit. Aku menelepon Cahaya sore itu dan menginstruksikannya untuk melanjutkan dengan proses penyitaan dan penyitaan aset. Aku juga memintanya untuk mengatur agar aku membeli rumah Arman dengan nilai pasar yang wajar. Bukan karena aku menginginkannya, tetapi karena rencana Joko mencakup satu kejutan terakhir. Seminggu kemudian, aku mengganti kunci dan mengatur agar barang-barang Arman dan Ayu dipindahkan ke unit penyimpanan. Aku mempekerjakan Santika, manajer kasus yang mencoba membantuku menemukan perumahan bersubsidi, untuk mengubah rumah itu menjadi perumahan transisi untuk lansia yang telah ditelantarkan oleh keluarga mereka. Ironi itu sempurna. Rumah impian Arman akan menjadi tempat perlindungan bagi orang lanjut usia yang anak-anaknya telah memutuskan bahwa mereka membutuhkan sumber daya yang sesuai alih-alih dukungan keluarga. 6 bulan kemudian, aku duduk di kantor baruku di Yayasan Cahyo, meninjau aplikasi hibah dan merencanakan perluasan rumah makan Dapur City. Yayasan sekarang memberikan bantuan darurat kepada keluarga dalam krisis, mendanai perawatan medis gratis untuk lansia, dan mengoperasikan 3 fasilitas perumahan transisi untuk orang lanjut usia yang telah ditelantarkan oleh keluarga mereka. Teleponku bergetar dengan pesan teks dari Arman. Dia telah mengirim pesan selama berbulan-bulan, bergantian antara permintaan maaf, tuntutan, dan permohonan putus asa untuk bantuan keuangan. Yang ini berbunyi, Bu, Ayu meninggalkanku. Aku tinggal di apartemen studio dan bekerja 2 pekerjaan untuk membayar cicilan minimum utangku. Aku tahu aku membuat kesalahan, tetapi aku putramu.
Tolong telepon aku balik. Aku menghapus pesan itu tanpa membacanya sepenuhnya, sama seperti aku telah menghapus semua yang lain. Karena kebenarannya adalah, aku telah mempelajari sesuatu yang mendalam tentang perbedaan antara menjadi ibu seseorang dan menjadi keluarga mereka. Menjadi ibu seseorang adalah kebetulan biologi. Menjadi keluarga mereka membutuhkan cinta, rasa hormat dan perhatian timbal balik. Arman telah menjadi anakku selama 38 tahun, tetapi dia tidak pernah benar-benar menjadi keluargaku. Dan sekarang, dikelilingi oleh orang-orang yang membantu lansia yang telah dibuang oleh kerabat mereka, akhirnya aku menemukan keluarga yang pantas kudapatkan. Keluarga yang dihabiskan Joko selama 3 tahun untuk kucari. Joko selalu mengatakan aku lebih kuat dari yang kutahu. Hanya butuh kehilangan segalanya untuk menemukan bahwa dia benar. Kebaikan sejati dan cinta tanpa syarat adalah fondasi keluarga. Nilai seseorang tidak diukur dari kekayaan, tetapi dari integritas dan kesetiaan mereka kepada orang tua. Karma baik dan buruk akan selalu kembali.